keadaannya sama dengan ketika dia lahir. Ketika dia lahir, dia tidak tahu Tuhannya siapa, bersemayam di mana, maunya apa, yang dibenci apa, dengan apa dia menciptakan Adam, dengan apa dia akan menggulung langit, dengan apa dia menghentikan geraman jahanam. Mestinya kan tahu ya. Ketika baru lahir, itu semua dia tidak tahu. Ketika mati sama-sama tidak tahu. Ini celaka, ini musibah ya. Maka beruntung, bahagia bagi antum yang tahu sifat-sifat Allah, ma'rifatullah. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita tidak tahu, atau seperti kemarin tidak mau tahu ya. Saya nggak mau tahu Allah mau bersemayam di mana, mau menciptakan Adam pakai apa, mau gulung langit dengan apa. Saya nggak. Tuhan saya Allah, Allah sembah, saya menyembah Allah. Ini menghina Nabi, mengecilkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya yang mengatakan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya was samawati matwiyatun biyaminih, dan seterusnya. Allah sendiri yang itu. Kita ngomong begitu ya. Nggak perlu disebutkan ya Allah. Yang perlu disebutkan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan di jagat raya alam semesta ini. Kami semua menyembah Engkau. Selesai ya Allah. Ngapain Engkau mesti mengatakan aku bersemayam di atas arsy, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku, aku menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang salat. Ngapain ya Allah ngomong seperti itu? Mau begitu? Betapa kurang ajarnya kita. Dan kufur tentunya menghina ayat Allah ya. Itulah orang-orang Mu'tazilah, itulah orang-orang ahlul kalam, falasifah, diikuti oleh Asy'ariyah, Maturidiyah. Tak masuk akal mereka, mereka tolak, mereka kesampingkan gitu. Jadi penting dan gak penting itu, besar dan kecil itu menurut akal dia. Padahal terserah Allah, Allah ada yang lebih penting. Itu yang diberitahukan oleh Allah kepada kita, bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan kepada makhluknya lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu yang paling penting, itu yang paling besar ya. Karena Allah maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah, bahkan yang menyamai saja tidak ada. Maka ilmu tentang Allah adalah ilmu paling besar, karena Allah maha besar. Ilmu tentang wudu besar, ilmu tentang sholat besar, ilmu tentang zakat besar, ilmu tentang jihad besar, ilmu tentang Allah jauh lebih besar, karena Allah maha besar. Maka jangan dikecilkan. Ini malah dikecilkan, gak penting. Yang penting baik sama tetangga, yang penting berbakti sama orang tua, yang penting tidak menyakiti sesama, yang penting tidak korupsi, yang penting tidak berzina, yang penting jujur, yang penting amanah. Antum pasti tahu, cuman mungkin lupa ya. Ada orang yang tidak pernah atau jarang sekali menyakiti tetangga, berbakti kepada orang tua, jujur, amanah, jauh dari korup, sangat amanah, rajin menolong, bahkan punya tanggungan sekian ratus. Dia masuk neraka.
dan kekal di neraka selama-lamanya. Kenapa? Kenapa? Nah, itu banyak jutaan itu. Kenapa? Jujur, amanah, jauh dari tipu-tipu, berbakti kepada orang tua, tidak pernah menyakiti tetangga, baguslah akhlaknya, tapi dia masuk neraka. Dan Allah yang menciptakan dia, yang dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya adalah dari Allah, yang dia miliki paling berharga, mobil paling mewah, rumah paling mahal, sampai yang paling sederhana, semuanya dari Allah. Tiba-tiba dia nggak tahu Allah ada di mana, Allah itu maunya apa, yang dibenci oleh Allah apa, dia nggak tahu. Kekal di neraka selama-lamanya. Ya. Sebaliknya, hadis Bitokoh, sudah sering kita ulang-ulang hadis Bitokoh. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, haji tidak, tidak semua. Yang ada berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. 99 gulung. Zaman dulu kan tidak dikebet begini ya, digulung. Nah, ketika gulungan itu dibuka, sejauh mata memandang, berapa ratus meter itu, sejauh mata memandang ya. Isinya apa? Dosa semua. Isinya dosa semua. Ya berzina, ya minum khamar, ya berjudi, dan seterusnya. Ikan dia adalah cuma satu, tapi kebaikan terbesar. Tidak ada kebaikan yang menyamai kebaikan itu. Apa? Apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dia tahu, dia yakin tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yakin betul. Tapi ya itu tadi, isinya maksiat semua. Tapi dia yakin tidak mungkin ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Dengan asbab bitokoh ini, satu bitokoh ini yang berisi la ilaha illallah, maka Allah ampuni dia. Allah ampuni dia, karena Allah Maha Pengampun. Dan ketika Allah mengampuni seseorang itu, terserah Allah, bukan terserah Jibril, terserah Mikail, terserah Rasulullah. Ya Allah, kayaknya nggak pantas dia diampuni. Ya Allah, dengan perempuan yang bukan mahram, bukan istrinya, tapi Allah nggak ampuni, neraka. Ampunan itu hak Allah. Dosa yang menggunung, bahkan membumi, tapi kalau Allah ampuni, selesai. Dosa secuil, tapi Allah nggak ampuni, ya disiksa di neraka. Disinilah ya. Maka ampunan adalah sesuatu yang luar biasa. Ngomongin jangan ghibah, harus diam terhadap orang-orang yang sudah dijamin ampun oleh Allah. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat sudah dijamin ampun, dijamin ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu, adda lahum jannat, dijamin surga. Jangan main-main. Jangan pernah membicarakan keburukan sahabat. Sahabat kan manusia, bukan malaikat. Adakah keburukan sahabat? Ya pasti ada lah. Orang manusia. Kalau belum, nggak pernah berbuat salah, nggak pernah berbuat dosa, bukan manusia, malaikat namanya. Para sahabat kan bukan malaikat, manusia, pasti ada keburukannya. Jangan dibahas, jangan diungkit-ungkit, jangan disebarluaskan, udah diem ya. Kecuali pembicaraan ilmiah. Kenapa sih
pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, dua-duanya sahabat Nabi, kok akhirnya berperang. Bahkan Aisyah ikut-ikutan waktu itu. Ada perang Jamal, perang Siffin. Membahas secara ilmiah boleh. Jangan apalagi mencaci maki, sebagaimana sebagian para muarrikhin, ahli sejarah yang tidak bermanhaj salaf itu keluar cacian terhadap Muawiyah. Padahal Muawiyah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk dalam keumuman At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum radhu'an wa dalam jannah. Allah ridhoi mereka, mereka ridho kepada Allah, Allah jamin mereka masuk surga, masuk di situ. Bagaimana kita ungkit-ungkit kesalahannya? Udah diam. Ya. Kita punya ibu, punya teman 2 tahun yang lalu berbuat aib, berzina misalnya, minum khamar misalnya, diam kita. Udah tobat sekarang. Ngapain diungkit-ungkit? Apalagi sahabat yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Fayakhruju minal hayati. Ini saya lanjutkan pembicaraan kita kemarin. Wa kharaja minad dunya kama dakhala ilaiha. Dia keluar dari dunia ini, meninggalkan dunia ini, keadaannya sama persis waktu dia lahir. Allah siapa nggak tahu, Allah ada di mana nggak tahu, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah dia nggak tahu. Wa ma dzaqa atyaba ma fiha, dan dia tidak pernah merasakan kelezatan yang paling lezat, kenikmatan yang paling nikmat waktu di dunia. Apa? Mengenal Allah, tahu Allah ada di mana, maunya apa, yang dibenci oleh Allah apa. Ini kenikmatan besar. Ada di antara antum yang tahu banyak tentang presiden, nggak usah presiden lah, gubernur gitu, atau wali kota lah. Antum tahu banyak tentang wali kota ini, tentu itu sebuah keutamaan. Apalagi presiden, antum tahu banyak tentang presiden ini yang orang lain nggak tahu. Antum tahu pribadinya, sifatnya begini sampai hobi kecilnya gitu ya. Ini jutaan kali lipat lebih besar dari presiden. Allah Rabbul Alamin, pencipta jagat raya alam semesta ini, bagaimana kita nggak kenal? Bagaimana kita nggak tahu? Tahunya cuma satu, dia Tuhan, saya sembah dia. Ya nggak apa-apa kalau Allah tidak memberitahukan. Kalau Allah sudah memberitahu bahwa aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, di dalam Al-Quran atau hadis, dua-duanya keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Hadis keluar dari lisan Nabi, Al-Quran keluar dari mana? Lewat mana? Sama lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum jangan beranggapan bahwa Al-Quran itu waktu itu tiba-tiba turun dari langit langsung dari Allah, tidak. Atau Jibril, suara Jibril membaca Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi, ditulis oleh para sahabat, suara Jibril itu tidak. Para sahabat tahu Al-Quran, mendengarkan Al-Quran lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Yasin dan seterusnya, itu lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bal 'asha fiha 'aishal bahaim,
Beliau menyerupakan orang-orang seperti ini hidupnya seperti bahaim, jamak dari bahimah, bahimatul an'am, apa? Binatang ternak. Binatang ternak itu yang paling dungu. Kalau nggak dungu, kalau cerdas, barangkali sulit diternak. Harimau misalnya, kera misalnya, itu kan ya ada cerdik-cerdiknya, ada cerdas-cerdasnya. Ini paling dungu, kerbau, sapi, kambing, unta, ya, ngikut saja. Ya. Bahkan yang narik-narik talinya itu anak kecil, ngikut saja itu. Kerbau sebesar itu, sapi sebesar itu, unta sebesar itu, ditarik-tarik sama anak kecil, ngikut. Tentu beda dengan harimau, singa, ya, kera misalnya, ikan hiu misalnya. Ini yang paling bodoh, yang paling dungu, apa? Al-an'am. Al-Quran menyerupakan orang-orang kafir yang tidak kenal siapa Allah dengan kalimat ulaika kal an'am. Mereka itulah seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi, lebih buruk lagi dari binatang ternak. Waliyadzubillah. Nikmat besar kita, alhamdulillah, kita tidak jadi orang kafir. Kalau kita jadi orang kafir, lebih buruk dari binatang ternak. Wantaqala minha intiqalal mafalis. Pindah dari alam dunia ke alam kubur itu seperti pindahnya orang yang bangkrut. Mau bikin perusahaan baru, buka pos baru, ini kan menggembirakan, ya, membanggakan. Pindah karena makin maju usahanya. Ini tidak. Intiqal al-mafalis, pindahnya orang bangkrut. Biasanya pindahnya kemana? Pulang kampung, gitu. Karena bangkrut di Jakarta, di Bandung, di perantauan, pindah ke kampung, membawa harta sisa seadanya, kembali di kampung, bertani misalnya, mulai dari nol misalnya. Ini kan sedih, tapi dunia, ya, masih ada yang peduli, masih ada yang nolong, masih ada ayah misalnya, masih ada paman misalnya, masih ada sepupu, masih ada tetangga, masih ada teman lah. Ya, kalau toh tidak bisa bantu, mungkin bisa curhat, gitu. Ya, ini tidak ada. Pindah dari alam dunia ini yang mungkin banyak sanak saudara, bawahan, ajudan, bahkan pindah ke ruang yang sangat sempit, dingin, gelap, tanpa harta yang dia miliki kecuali kain kafan, ya. Dan sudah tidak ada yang mau peduli lagi, kecuali sebagian kecil mungkin mendoakan. Ini sering kita lupa, padahal kita akan mengalami itu pasti, tapi sering kita lupa. Padahal pasti terjadi. Kalau hari tua, nimang cucu, ya kan, ini bisa terjadi, bisa tidak. Kalau ini pasti terjadi. Kita lebih sering pusing terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi, sementara yang pasti terjadi kita malah lupa, ya. Karena ada yang membuat kita lupa, yang meniup-niup supaya kita lupa. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan syaitan?
Setan ini membuat kita lupa, berusaha sekuat tenaga supaya kita lupa bahwa kita akan mati, kita akan didatangi dua utusan Allah, Munkar Nakir, dua makhluk Allah yang belum pernah kita kenal, belum pernah kita lihat sebelumnya. Giladun syidadu, keras, bengis, kejam, ya. La ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak punya belas kasihan. Fakanat hayatuhu ajzan wa mautuhu kamadan wa ma'aduhu hasaratan wa asafan. Hidupnya penuh dengan penderitaan, matinya menyedihkan, dan kembali kepada Allah dengan membawa kerugian, penyesalan, dan tidak ada gunanya. Kalau hari ini antum menyesal, ada gunanya apa tidak? Ada. Bahkan kalau antum tidak menyesal, nggak sah. Antum harus menyesal. Kalau nggak menyesal, nggak sah. Apa? Harus menyesal. Kalau nggak menyesal, nggak diterima oleh Allah, nggak sah. Apa? Taubat. Taubat dari dosa harus menyesal. Tidak boleh bangga, tidak boleh puas, ya, puas saya sudah merasakan minum homer misalnya, narkoba misalnya, sekarang saya sudah taubat. Nggak sah. Tidak boleh puas seperti itu. Sudah pernah merasakan, nggak boleh, harus menyesal. Maka kalau bertobat, jangan cerita-cerita aib masa lalu, syahwat, ya. kecuali syubhat. Kalau syubhat boleh. Dulu antum pernah masuk aliran sesat, dulu antum pernah beragama Hindu atau Konghucu, cerita begini, boleh, ya. Berdasarkan dalil, habis subuh para sahabat sambil menunggu matahari terbit, ya, bercerita tentang kebodohan mereka, kedunguan mereka waktu masih jahiliyah, menyembah berhala. Ada cerita lucu, mereka tertawa, Nabi ikut tersenyum, ya. Dari sini keluar hukum bahwa Nabi selesai sholat selalu menghadap ke makmum, ya. Kalimat Rasulullah ikut tersenyum, ikut tertawa tidak mungkin kalau Nabi menghadap kiblat, membelakangi para sahabat. Kan suka ada imam formalitas doang, ya, menghadap ke makmum, habis itu kembali menghadap kiblat. Tidak disunahkan seperti itu. Jadi terus menghadap ke makmum. Mana istidlalnya? Nabi tertawa, Nabi tersenyum, Nabi diam, Nabi tidak marah. Kalau dosa tidak boleh, tentu Nabi marah. Jangan, stop. Kalian tidak boleh membicarakan, menceritakan aib kalian waktu jahiliyah. Enggak. Jadi boleh. Kenapa? Karena itu syubhat. Adapun syahwat tidak boleh. Kan dosa ada dua. Ada syubhat, ada syahwat. Ada al-maghdubi alaihim, ada ad-dallin, ya. Syubhat seperti tadi, ya, semua agama selain Islam, aliran-aliran sesat di luar Ahlus Sunnah, itu kan syubhat, boleh kita ceritakan. Adapun syahwat, dulu pezina, dulu pelacur, dulu pemabuk, dulu narkoba, tidak boleh diceritakan. Karena syahwat itu kan apa, ya, merangsang, ya, merangsang orang lain untuk mengikuti. Kalau syubhat kan tidak.
wa yughadiru dunya wa huwa mahrumun min ahsani maladiha. Dia tinggalkan dunia tanpa pernah merasakan kelezatan tertinggi. Apa tadi? Kelezatan tertinggi ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenarnya. Ya. Seandainya dia mengetahui satu saja, yaitu Allah satu-satunya yang berhak disembah, itu baik. Itu tidak buruk, itu baik. Tapi yang Allah beritahukan kepada kita semua kan bukan cuma itu. Yang tertinggi memang itu, la ilaha illallah. Tapi selain itu kan ada lagi. Dan wajib kita iman. Dan sepertinya akal kita kurang bisa terima ya, kalau pakai akal logika. Apa iya cuma tahu Allah bersemayam di atas arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Apa hubungannya dengan kita tidak maksiat? Apa hubungannya dengan kita taat? Mungkin ya kita berpikiran seperti itu, tapi itu yang terjadi. Yang terjadi seperti itu. Ketika para sahabat diberitahu oleh Nabi, Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini selama 13 tahun. Selama 13 tahun, akidah tauhid, akidah tauhid. Belum ada wudu, belum ada salat, belum ada tayamum, belum ada tawaf, belum ada sa'i. 13 tahun pertama. Nah, setelah itu, setelah tauhid luar biasa mengguncang pada diri para sahabat, tahu tentang Allah dengan sebenarnya, tidak tercampur syubhat, lalu disuruh meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat mereka sukai, hobi mereka. Hobi mereka luar biasa. Apa? Minum khamr. Itu hobi para sahabat. Dan belum haram waktu itu. Begitu disuruh berhenti, langsung berhenti. Ya. Begitu para wanita disuruh menutup aurat, tutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan, langsung wanita-wanita Ansor mencopot hordeng mereka, tirai-tirai rumah mereka, dibikin jilbab, hijab untuk menutup aurat. Nah, itu kenyataan. Dan sepertinya sampai hari ini, ya, antum bisa bedakan majelis yang betul-betul belajar tauhid, mengajarkan tauhid, dengan majelis yang berkutat dari awal pengajian sampai sudah belasan tahun membahas tentang air wudu, membahas tentang jual beli, membahas, pembahasannya benar, bagus, ya, tapi tidak menyinggung-nyinggung tauhid. Apa yang terjadi? Jauh dari ketaatan. Ya, ya, dengar azan masih tidak bergeming, ya, masih mempraktekkan riba, masih bermain musik, masih melakukan hal-hal yang haram. Gitu. Padahal ngaji belasan tahun, tapi yang dikaji bukan tauhid. Yang dikaji sekitar fikih, masalah air, jual beli, munakaha, beda, hasilnya berbeda. Maka jangan bosan-bosan, terus belajar tauhid, belajar tauhid, belajar tauhid. Fa innal ladzata at-tammata wal faraha was surura wa tibal 'aishi wan na'ima innama huwa fi ma'rifatillahi wa tauhidihi. Karena kelezatan yang sempurna, kesenangan yang hakiki, hidup yang nikmat adalah dengan ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenarnya. Jangan sampai mengenal Allah tapi enggak benar. Apa? Kita harus kenal Allah. Allah itu sifatnya ada 20 katanya. Ini mengenal Allah dengan cara yang tidak benar.
Bagaimana Allah sifatnya cuma 20? Mungkin di antara antum ada yang hafal ya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi dan seterusnya. Ada Ar-Rahman enggak di situ? Ada Ar-Rahim enggak di situ? Enggak ada. Sifat 20 itu enggak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim bukan sifat Allah. Allah cemburu, Allah malu, Allah tertawa, Allah turun ke langit dunia, enggak ada di situ. Di sifat 20 itu. Ya. Dan ini sudah mendunia sifat 20 itu. Padahal tidak ada satu dalil pun membatasi sifat Allah cuma 20. Bahwa 20 sifat ini benar sifat Allah, betul. Betul. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul tidak salah. Memang Allah wujud. Artinya ada, ya. Allah qidam, Allah baqa, Allah al-mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri, beda dari apapun. Betul. Yang salah apa tadi? 20-nya itu. Membatasi 20-nya itu yang salah. Ya berarti kan menafikan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah cemburu, Allah tertawa, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah membolak-balikkan hati manusia. Apa ini bukan sifat Allah? Karena termasuk sifat Allah adalah perbuatan Allah. Perbuatan Allah itu masuk dalam sifat Allah, ya. Nanti insya Allah akan dibahas oleh beliau. Ada sifat yang selalu menempel pada diri Allah, nggak pernah lepas. Tidak ada sedetik pun sifat itu hilang dari diri Allah. Apa? Ya tentu banyak ya. Allah hidup, Allah mendengar, Allah melihat, Allah pandai. Adakah satu waktu di mana Allah tidak melihat? Enggak mungkin. Adakah satu waktu walaupun semenit, sedetik Allah tidak mendengar? Enggak mungkin. Allah mati? Enggak mungkin. Jadi selama-lamanya sifat itu menempel pada diri Allah. Melihat, mendengar, hidup, berilmu dan seterusnya. Ada fi'liyah, ikhtiariyah. Sifat itu ada pada diri Allah sewaktu-waktu. Ya seperti tertawa itu. Kapan Allah tertawa? Setiap saat? Tidak. Tidak. Allah tertawa ketika ada dua orang berbunuh-bunuhan, dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Allah Maha tahu. Yadhaqullahu ila rajulain yataqatalu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Kenapa bisa begitu? Yang satu muslim, yang satu kafir. Berperang bunuh-bunuhan kan? Perang pasti bunuh-bunuhan. Yang muslim kalah, terbunuh, mati, syahid, insya Allah masuk surga. Yang kafir ini di kemudian hari masuk Islam. Dan ini banyak di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Dulu berperang membela Abu Jahal, Abu Lahab, sekarang berperang membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini banyak. Di kemudian hari dia masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, dia berjihad pula. Dan ketika jihad membela Islam, dia mati pula syahid, masuk surga. Dua-duanya masuk surga. Insya Allah bertemu di surga. Dan tidak ada dendam, tidak ada marah. Karena di dalam surga nggak ada marah, nggak ada kesal. Bahkan yang paling sederhana, bosan, tidak ada. Nah, ketika mereka berdua berperang tadi, bunuh-bunuhan, nggak ada yang tahu. Jibril nggak tahu, Mikail nggak tahu, apalagi Rasulullah alaihi salatu wasallam nggak tahu. Allah tahu bahwa dua-duanya nanti akan bertemu di surga.
Di saat itulah Allah tertawa. Ya, jangan dibahas, jangan ditanya tertawa itu apa. Jangan nanya. Mosok tertawa kok nanya? Wajah Allah, maksud wajah Allah itu apa? Mosok wajah nggak tahu sih? Wajah Allah, jari Allah, tangan Allah, telapak tangan Allah, jangan ditanya. Mosok telapak nanya? Kecuali kalau saya menyampaikan bahasa Arab misalnya, yad gitu, usbu misalnya, antum nanya apa maksudnya, mungkin ini kan bahasa Indonesia, atau mungkin sesama orang Arab. Mosok nanya tangan itu apa, wajah itu apa? Ya tangan-tangan, wajah-wajah, tertawa-tertawa. Cuman tertawanya Allah tidak mungkin sama dengan tertawanya siapapun, pasti berbeda. Tapi tertawa itu apa? Jangan dibahas. Mosok tertawa kok nggak tahu, ya? Karena ada sebagian firqah, bahkan firqah ini dekat sekali dengan ahlu sunnah, tapi tafwid ini sama. Dia bilang apa? Betul Allah tertawa, betul sekali, kita nggak tolak. Tapi maksud tertawa di situ bukan tertawa seperti bahasa kita sehari-hari. Lalu apa maksudnya? Wallahu a'lam. Gitu. Betul Allah punya wajah, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Tapi maksud wajah itu bukan wajah menurut bahasa kita sehari-hari. Lalu apa? Wallahu a'lam. Allah punya jari, jelas. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang jari Allah. Tapi maksud jari di sini bukan jari menurut bahasa kita sehari-hari. Loh, maksudnya apa? Wallahu a'lam. Jadi semuanya wallahu a'lam. Ini benar apa salah? Salah. Jangan bilang wallahu a'lam. Maksud jari wallahu a'lam, maksud wajah wallahu a'lam, maksud tertawa wallahu a'lam. Yang wallahu a'lam apanya? Jarinya seperti apa, tangannya seperti apa, wajahnya seperti apa, tertawanya seperti apa. Itu yang wallahu a'lam. Kalau tertawanya bukan wallahu a'lam, wajah jari bukan wallahu a'lam, ya, itu namanya istilahnya tafwid. Tipis memang, sepertinya benar, sepertinya ahlu sunnah, bukan ahlu sunnah. Karena Nabi tidak pernah mengatakan ini wallahu a'lam. Sebab dengan mengatakan wallahu a'lam jadi sama semua. Mau wajah, mau jari, mau telapak tangan, mau turun, sama semua, wallahu a'lam semua. Iya kan? Jadi sama semua. Kacau nih. Maka hati-hati. Walau seolah ini mendekati keyakinan ahlu sunnah, tetapi tidak. Justru itu yang berbahaya, ya. Yang berbahaya. Yang tipis itu malah berbahaya. Karena menipu. Ya. Kalau sekalian terang benderang kan orang tidak tertipu. Ya. Ketika ada yang berdakwah Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya insya Allah orang-orang nggak tertipu, nggak bakalan percaya. Dan orang-orang marah, gitu. Seperti ada siapa itu, dia bilang katanya nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Dia ahli tinju atau bela diri apa gitu kan, kelas dunia. Nggak ada yang bisa mengalahkan saya. Sekalipun dia Tuhan. Pada marah itu, orang-orang kafir marah. Ya, karena ini tidak tipis, ini terang benderang ucapan ini. Ya, nggak usah kita lah. Orang-orang kafir pada marah tuh, mendengar dia nggak akan ada yang bisa mengalahkan saya. Sampai Tuhan pun tidak bisa mengalahkan saya. Pada marah. Media-media marah. Dan ketika akhirnya dia kalah, pada senang, pada sorak-sorai. Gitu. Karena memang fitrah manusia. Fitrah manusia itu menyanjung Tuhan,
memuji Tuhan, meyakini bahwa Tuhan adalah yang paling kuat, Tuhan itu maha bisa. Tanya, ketika berbicara tentang Tuhan ya, orang-orang Amerika, orang Eropa, apakah Tuhan itu tahu semuanya? Insya Allah mereka menjawab iya. Tuhan itu tahu semua, nggak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Fitrah manusia. Maka sampai di sini mereka tidak masuk surga. Dengan mereka marah, Tuhan dihina, belum bisa menyebabkan mereka masuk surga. Ya. Bahkan walaupun seandainya itu mengatakan Allah ya, belum menyebabkan mereka tidak kekal di neraka. Sampai mereka mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah. Wa ankadul aishi aishu qalbin musyattat. Menarik nih. Seburuk-buruk kehidupan, hidup yang tidak baik, hidup yang penuh penderitaan, itu ketika memiliki hati yang bercabang. Maka jangan sampai kita memiliki hati yang bercabang ya, ke atas ya, bukan ke bawah. Kalau ke bawah boleh, nggak masalah, bahkan bagus ya. Kita punya anak 5, bagus. Punya anak 10, kan bercabang tuh anaknya, nggak masalah. Yang masalah punya orang tua atau punya ayah ya lebih dari satu, punya ibu lebih dari satu, kan nggak mungkin. Ayah kita pasti satu, ibu kita pasti satu, ibu kandung, ayah kandung gitu. Kalau bercabang pusing pasti dia ya. Saya pernah ketemu dengan orang yang pusing menderita karena dia dikasih tahu oleh orang-orang tetangga bahwa ayah kamu itu bukan si A tapi si B. Pusing dia menderita ya. Itu baru sekedar dari anak ke ayah gitu. Atau bahkan yang lebih tipis lagi lah, dari istri ke suami. Kalau suami ke istri tidak, kan boleh 4 ya kan, bercabang. Coba ada seorang wanita bersuami, lalu dia jatuh hati atau mungkin selingkuh dengan laki-laki lain, pasti menderita ya, batinnya pasti menderita gitu. Bercabang ya. Itu tipis sekali kan, dari istri ke suami ya. Apalagi dari anak ke orang tua. Lah ini dari makhluk ke khalik, dari yang diciptakan ke yang menciptakan, kok bercabang, pasti menderita. Maka orang-orang musyrik itu menderita, tidak bahagia, tidak tenang. Beda dengan orang yang bertauhid. Tuhanku satu-satunya adalah Allah. Yang bisa membuat aku bahagia atau celaka satu-satunya adalah Allah. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan gaji, bukan atasan, bukan nomor ini, nomor itu, hari ini, hari itu. Tidak bercabang, ini bahagia. Kalau bercabang, tidak bahagia. Itu hakikat syirik seperti itu, bercabang. Bayangkan dari anak ke orang tua saja bingung gitu ya. Apalagi ini dari makhluk ke khalik. wa tasya'abat bihi turuq.
akhirnya dia menempuh jalan yang berliku-liku. Kan membingungkan itu. Ada lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Ya. Padahal yang benar satu. Kan gitu. Jalan kebenaran ini kan satu. Sementara yang dia ketahui dan dia bingung, nggak bisa milih. Ya kalau yang benar ini, kalau ternyata salah, maka beruntung sekali kita mempunyai satu jalan. Ya. Wa fi kulli tariqin kabwa, di setiap jalan yang dia tempuh itu ada jurang, ada tidak mulus lah. Itu yang sering ditempuh oleh firqah-firqah dolal, sering ditempuh oleh orang-orang kufar, terjal, berliku, tebing kiri kanan, mengerikan sekali. Beda dengan jalan tauhid. Nabi gambarkan jalan tauhid, shiratal mustaqim, lurus, lurus, lapang. Ya. Di kiri kanan jalan lurus ini ada apa? Ada tembok, pagar kiri kanannya. Nah, pagarnya itu ada pintu-pintu yang tidak ada daun pintunya. Pintu-pintu, kalau istilah kita mungkin cuma kusen-kusen saja. Tidak ada daun pintunya, adanya cuma tirai. Jadi mudah sekali dimasuki pintu-pintu itu. Kalau masuk ke pintu itu, ya berarti keluar dari jalan yang lurus. Ya. Kemudian ada yang teriak dari atas. Apa? Berjalanlah, terus berjalanlah, jangan ke kiri dan jangan ke kanan, jangan sekali-kali masuk ke pintu-pintu itu. Antum tahu jalan lurus yang sangat lapang itu, itulah sunnah Nabi SAW. Islam, semua sunnah Nabi pasti Islam, seluruh ajaran Islam pasti sunnah Nabi. Gak ada Islam tapi bukan sunnah Nabi, sunnah Nabi tapi bukan Islam, gak mungkin. Ya. Oleh karena itu perbuatan bid'ah itu Islam bukan? Nah, bukan, kan bukan sunnah Nabi, bid'ah. Tembok di kiri kanan itu apa? Hudud, batas. Ya. Apa pintu-pintu itu? Pintu-pintu kemaksiatan. Ada zina, ada khamar, ada judi, ada bohong, ada korupsi dan seterusnya. Dikatakan di situ, siapa yang coba-coba masuk ke pintu itu sulit balik lagi. Dan kita dapati hari ini, ya, para pelacur, para pezina, para pemabuk, para penjudi, berat untuk bertaubat meninggalkan itu. Ya, karena syahwat itu kan nagih. Lebih berat lagi syubhat, lebih berat lagi syubhat. Wallahu. Ada pertanyaan? Silakan.